everyone, welcome to Miss K's channel. Halo buat adik-adik kelas 7 yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester. Berikut ini Miss K bagikan latihan untuk ulangan akhir semester bahasa Inggris. Mari kita coba kerjakan. Mari kita mulai. Question 1. Aldo says, "Hi, what's your name?" Fifi says, "Blanks." The suitable expression to fill in the blank above is A. Good morning, I am good. B. Hi, my name is Fifi. C. Goodbye, Aldo. D. I live in Palembang. Silakan adik-adik berpikir. Adik-adik boleh mempause videonya. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah B. Hi, my name is Fifi. Adik-adik, pertanyaan yang diberikan adalah what's your name? Yang artinya siapa namamu? Maka jawaban yang tepat adalah yang menjelaskan mengenai nama. Jawaban yang tepat adalah B. Hi, my name is Fifi. Yang artinya, hai, nama saya adalah Fifi. Pertanyaan selanjutnya. Question 2. Cecil says, blank blank blank. Olivia says, I live in Jakarta. The suitable expression to fill in the blanks above is A. How do you do? B. How are you? C. What are you? D. Where do you live? Silakan adik-adik baca kembali. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah D. Where do you live? Mari kita lihat dialognya kembali. Olivia mengatakan I live in Jakarta, yang artinya aku tinggal di Jakarta. Maka pertanyaan yang tepat yang diajukan Cecil adalah di mana kamu tinggal? Bahasa Inggris dari di mana kamu tinggal adalah where do you live? Maka jawabannya adalah D. Bagaimana adik-adik? Apakah jawabanmu benar? Question 3. Zahran says, "Hello Alfarizi, what are you?" Alfarizi says, "Oh, hello Zahran, blank blank blank." The suitable expression to fill in the blank above is A. I am a student. B. I'm good, thank you. C. I'm 12 years old. D. Take care. Kembali, silakan adik-adik berpikir. Waktu diberikan 3 detik.
Jawabannya adalah A. I am a student. Adik-adik, pertanyaan what are you adalah pertanyaan yang menanyakan pekerjaan. Maka, di pilihan yang tepat yang menyatakan pekerjaan adalah I am a student, yang artinya aku adalah seorang siswa. Bagaimana adik-adik? Benarkah jawabanmu? Question 4. I have a book. Blank 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 book is tick. The suitable pronoun to fill in the blanks above is A. Her, B. Mine, C. My, D. Hers. Silakan adik-adik memikirkan jawabannya. Diberikan waktu 3 detik. Jawabannya adalah C. My. Adik-adik masih ingat tidak dengan materi pronoun? Pronoun artinya kata ganti orang. Pronoun terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya adalah possessive adjective. Nah, kembali kita lihat soalnya. I have a book. Blank 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 book is tick. Titik-titik terletak di depan book. Book, buku, adalah termasuk kata benda. Nah, jenis pronoun apakah yang kita letakkan sebelum kata benda? Pronoun tersebut adalah possessive adjective. Pilihannya adalah antara A. Her atau C. My. Kita lihat kembali soalnya. I have a book. Blank 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 book is tick. Subjek yang dibicarakan adalah I. Maka, apakah possessive adjective untuk subjek I? Jawabannya adalah my. Maka, pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah my. Question 5. Disediakan sebuah teks. Mari kita baca. Dimas likes fishing. Every Sunday he goes fishing with his father and brother in a pond near his house. He likes it so much, so his father bought him many fishing rods. Every weekend, Dimas wakes up before 6 a.m. Then he has breakfast together with his family. After that, he and his brother prepare their fishing tools together. The tools are fishing rods, buckets, fishing nets, and hats. Dimas also never forgets to bring his sunscreen. Dimas and her brother even have matching t-shirts written I love fishing. They usually wear it every week. The most interesting part of fishing is when he can catch some fish, even the small one. It brings out a smile and laughter to Dimas' face. What is the best title for the text above? A. Dimas' family. B. Dimas' weekend. C. Dimas' hobby. D. Dimas' fish. Silakan adik-adik baca ulang teksnya dan dipahami. Diberikan waktu 3 detik.
Apabila diperlukan, silakan pause videonya. Jawabannya adalah C. Dimas Hobi. Adik-adik, bagaimana caranya kita bisa menentukan best title atau judul terbaik untuk sebuah teks? Langkah pertama adalah kita baca teks tersebut dan kita tentukan kata apa yang terus-menerus diulang di dalam teks. Kata yang terus diulang dalam teks adalah fishing, yang berarti memancing. Nah, kemungkinan judul untuk teks tersebut berhubungan dengan memancing. Lalu kita lihat kembali pilihan A, B, C, D-nya. Nah, di Dimas Fish, ikan Dimas. Sayangnya dalam isi teks tidak mengatakan tentang ikan Dimas, maka di jawaban yang salah. Bagaimana dengan si Dimas Hobi? Hobi Dimas. Nah, mengenai hobi Dimas diceritakan dalam teks, yaitu memancing. Sementara untuk jawaban A dan B tidak diceritakan sama sekali di dalam teks. Maka dari itu, adik-adik, jawaban yang benar adalah C. Dimas Hobi, yaitu memancing. Pertanyaan selanjutnya, question 6. Dengan teks yang sama, pertanyaannya, which one of the following is not tools that Dimas brought for fishing? A. Fishing pole, B. Hat, C. Sunscreen, D. Fishing net. Silakan adik-adik baca kembali. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah A. Fishing pond. Nah, adik-adik, pertanyaan soal berikut ini adalah which one of the following is not tools that Dimas brought for fishing? Artinya, berikut ini yang mana yang bukan alat yang Dimas bawa untuk memancing? Oke, tools artinya alat. Manakah alat yang tidak dibawa oleh Dimas? Maka kembali kita baca ke teks. Kata kuncinya adalah tools. Kita bisa temukan di paragraf kedua di kalimat the tools are fishing rods, buckets, fishing nets, and hats. Mari kita cocokkan yang mana yang tidak disebutkan di dalam teks. Jawabannya adalah A. Fishing pond, yang artinya adalah kolam memancing atau kolam pemancingan. Maka adik-adik jawabannya adalah A. Fishing pond. Question 7.
Dengan teks yang sama, pertanyaannya, it brings out a smile and laughter to Dimas' face. What does the word it refer to? A. Fishing tools. B. Wearing matching t-shirts. C. When it comes to weekend. D. Catching fish. Silakan adik-adik mencari jawabannya. Diberikan waktu 3 detik. Jawabannya adalah D. Catching fish. Nah, adik-adik, kali ini pertanyaannya adalah it brings out a smile and laughter to Dimas' face. What does the word it refer to? Kata refer artinya merujuk. Nah, bagaimana caranya kita tahu kata yang dirujuk oleh it? Maka kita harus baca ulang teks. Lalu, temukan kalimat sebelum kata it yang dimaksud. Kita lihat ada di paragraf terakhir, yaitu di kalimat the most interesting part of fishing is when he can catch some fish, even the small one. Lalu diikuti dengan kalimat it brings out a smile and laughter to Dimas' face. Nah, di sini kata it menceritakan tentang when he can catch some fish, ketika dia bisa menangkap ikan, even the small one, bahkan yang kecil sekalipun. Artinya, it di sini merujuk kepada saat Dimas bisa menangkap ikan. Mari kita lihat pilihan dari ABCD-nya. Nah, yang paling masuk akal adalah D, catching fish, yang artinya menangkap ikan. Maka, itulah jawabannya, D, catching fish. Pertanyaan selanjutnya. Question 8. Budi says, Dian, blank blank blank, I love your new hairstyle. Dian says, thank you very much, Budi. You look great too. By the way, how was your test? Have you got the result? Budi says, yes, I've got it. You know what? I have passed for the final test. I'm so happy right now. I got the highest score for the test. Dian says, blank blank blank, I know you are very smart. Well done. Budi says, thanks for your compliment, Dian. You are so kind. The correct expression to answer the missing sentence number 1 is A. What are you doing? B. How lucky you are. C. What a nice t-shirt. D. You look amazing. Silakan adik-adik baca ulang dialog tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Dan jawabannya D. You look amazing.
Adik-adik, mari kita lihat kembali percakapannya antara Budi dan Dian di titik-titik nomor 1. Dian, titik-titik, I love your new hairstyle. Artinya, aku suka gaya rambut barumu. Nah, apabila kita menemukan kalimat yang menyatakan kesukaan, biasanya kalimat tersebut akan diikuti oleh kalimat pujian atau komplimen. Nah, kita lihat di jawaban Dian. Thank you very much, Budi. Artinya, Dian berterima kasih. Mari kita cari di pilihan gandanya. Yang manakah kalimat yang berupa pujian? Jawabannya adalah di you look amazing, yang artinya kamu tampak luar biasa. Kalimat tersebut termasuk kalimat pujian. Question 9 dengan teks dialog yang sama. Pertanyaannya, the correct expression to answer the missing sentence number 2 is A. Congratulations. B. I feel sad. C. That's okay. D. You are welcome. Mari adik-adik silakan pilih jawabannya. Diberikan waktu 3 detik. Dan jawabannya adalah A. Congratulations. Bagaimana kita tahu jawabannya adalah congratulations atau dalam bahasa Indonesia artinya selamat? Kita tahu dari kalimat di sebelah titik-titik. Mari kita baca adik-adik. I know you are very smart. Well done. Yang berarti aku tahu kamu sangat pintar, kerja bagus. Kalimat tersebut menyatakan sebuah pujian. Maka apabila memberikan pujian, biasanya kita akan mengucapkan selamat. Maka pilihan yang paling tepat adalah congratulations. Question 10. Disediakan sebuah teks prosedur. Mari kita baca. Sayur petis of Rembang City. Ingredients: 10 small pieces of tofu, fried half cooked, 2 chicken eggs, 4 red onions, 2 spoons of salty fish sauce, or in bahasa petis ikan, 10 small pieces of tempeh, 1 pack of coconut milk, 3 pieces of garlic, 10 quail eggs, boiled, peeled, 7 cayenne peppers, 1 small finger root, or in bahasa rimpang kunci. Here are the steps. First, you need to slice some cayenne pepper, shallots, and garlic. Then crush the finger root. Next, salt the spices until they become fragrant. After that, add enough water and put in some tempeh, tofu, and quail eggs. Once it starts boiling, add coconut milk and fish sauce to taste. Correct the taste and if necessary,
add some granulated mushroom boiling. Once the taste is right, add the chicken eggs. Wait until they are cooked and do not stir it so that the chicken eggs remain whole. Enjoy the sayur petis of Rembang City. What should we do with the finger root? A. We should cut it. B. We should slice it. C. We should grill it. D. We should crush it. Silakan adik-adik pause videonya dan baca ulang teks prosedur tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Dan jawabannya adalah D. We should crush it. Nah, adik-adik, pertanyaan dalam teks prosedur kali ini adalah what should we do with the finger root? Apa yang mesti kita lakukan kepada si rimpang kunci? Maka, bagaimana cara kita tahu jawabannya? Kita baca lagi steps di dalam teks. Lalu, temukan kata finger root sebagai kata kunci. Nah, dapatlah di kalimat kedua, yaitu then crush the finger root. Nah, kata crush adalah kunci jawabannya. Silakan lihat di pilihannya. A, B, C, dan D. Hanya D yang memakai kata crush. We should crush it. Artinya, kita harus menghancurkannya atau kita harus menggepreknya. Maka jawabannya adalah D. We should crush it. Question 11. Dengan teks prosedur yang sama. Pertanyaannya, what are the main ingredients not mentioned in the list above? A. Oil and water. B. Water and eggs. C. Tempe and oil. D. Tofu and tomatoes. Silakan adik-adik pause kembali video ini. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah A. Oil and water. Mari adik-adik kita baca kembali pertanyaannya. What are the main ingredients not mentioned in the list above? Apakah bahan-bahan utama yang tidak disebutkan dalam daftar? Mari kita baca kembali daftar-daftar bahan-bahannya, yaitu tofu, eggs, onions, salty fish sauce, tempe, coconut milk, garlic, eggs, peppers, dan terakhir finger root. Manakah bahan-bahan dalam pilihan yang tidak disebutkan di daftar? Ya, jawabannya adalah oil and water. Oil and water disebutkan di dalam steps. Nah, tapi tidak disebutkan di dalam daftar ingredients. Oil and water artinya minyak dan air. Di dalam steps digunakan minyak untuk menumis dan water untuk ditambah saat
memasukkan tempe? Maka jawabannya adalah A. Oil and water. Question 12 dengan teks prosedur yang sama. Pertanyaannya, what should we do to keep the chicken eggs remain whole? A. We should add some hot water to the pan. B. We should let it harden without stirring it. C. We should add some salt to the eggs. D. We should stir it continuously. Silakan adik-adik baca ulang, lalu diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah B. We should let it harden without stirring it. Adik-adik, pertanyaan teks prosedur berikut adalah what should we do to keep the chicken eggs remain whole? Yang artinya, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga telur ayam tetap utuh? Maka kembali kita baca steps di dalam teks tersebut. Kata kuncinya adalah chicken eggs remain whole. Maka kita dapati di 2 kalimat terakhir. Mari kita baca. Wait until they are cooked and do not stir it, so that the chicken eggs remain whole. Yang artinya, tunggu sampai telur-telur itu matang dan jangan diaduk sehingga telur-telur itu tetap utuh. Maka kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah B. We should let it harden without stirring it. Kita harus membiarkannya matang tanpa mengaduknya. Bagaimana adik-adik? Benarkah jawabanmu? Question 13. Disediakan sebuah peta. Look at the map of the food stall below. The Batagor stall is beside blank 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 stall. A. Bakso. B. Chicken noodle. C. Kerak telur. D. Spicy chicken. Silakan adik-adik perhatikan baik-baik gambar peta di dalam teks. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah B, chicken noodle. Silakan adik-adik perhatikan kembali peta dari penjual makanan. Nah, mari kita cari gerobak Batagor. Oke, sesuai pertanyaannya, the Batagor stall is beside blank 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 stall. Gerobak Batagor berada di samping titik-titik gerobak. Maka jawabannya adalah chicken noodle, mie ayam, sesuai dengan gambar peta yang tersedia.
Question 14. Dengan gambar peta yang sama. Pertanyaannya, the Madura Satay stall is blank 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 the bakso stall. A. Beside. B. Between. C. Across from. D. Behind. Silakan adik-adik perhatikan lagi gambar yang tersedia. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah C. Across from. Mari kita lihat kembali gambar peta yang disediakan. Gerobak sate Madura terletak di seberang gerobak bakso. Nah, adik-adik masih ingat apa bahasa Inggris di seberang? Ya, jawabannya adalah across from. Maka kita pilih C, across from. Question 15. Dengan gambar peta yang sama. Pertanyaannya, the spicy chicken stall is next to blank 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 stall. A. Empal gentong. B. Kerak telur. C. Fruit stall. D. Batagor. Silakan dilihat kembali gambar petanya. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah empal gentong. Adik-adik, pertanyaan berikut ini, the spicy chicken stall is next to blank 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 stall. Artinya, gerobak ayam pedas berada di sebelah gerobak titik-titik. Mari kita cari di dalam peta manakah spicy chicken stall. Setelah kita menemukannya, mari kita lihat gerobak apa yang ada di sampingnya. Oke, sudah ketemu adik-adik? Maka jawabannya adalah gerobak empal gentong. Maka jawabannya A, empal gentong. Question 16. Anna blank 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 the cat in the morning and afternoon. In the bracket, feed. A is feeding. B feed. C has fed. D feeds. Silakan adik-adik perhatikan baik-baik kalimat di atas. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah D, feeds. Nah, adik-adik, bisakah kalian menebak tenses apa yang dipakai dalam kalimat di atas? Ya, benar. Simple present tense. Bagaimana kita tahu kalimat tersebut memakai simple present tense? Dari kata in the morning and afternoon, di pagi dan siang hari. Kata pagi dan siang hari
merujuk kepada sebuah kebiasaan. Nah, simple present tense kita gunakan apabila kalimat tersebut merujuk kepada kebiasaan. Nah, sekarang kita harus lihat subjeknya. Subjeknya adalah Anna. Anna, satu orang, yaitu merujuk kepada she. Masih ingat? Apabila subjeknya he, she, atau it, maka kata kerjanya harus diikuti dengan s atau es. Nah, kata kerja di dalam kurung adalah feed. Feed diikuti dengan s, bukan es. Jadi jawabannya adalah Anna feeds the cat in the morning and afternoon. Bagaimana adik-adik? Benarkah jawabanmu? Question 17. Irin blank 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 in Jakarta anymore. In the blanket, not or live. A. Not live. B. Do not live. C. Does not live. D. Is not living. Silakan adik-adik perhatikan dengan baik. Diberikan waktu 3 detik untuk berpikir. Jawabannya adalah C. Does not live. Adik-adik, mari kita perhatikan kembali kalimatnya. Irin blank 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 in Jakarta anymore. Artinya, Irin titik-titik di Jakarta lagi. Di dalam kurung ada kata tidak dan tinggal. Maka, sesuai dengan instruksi, kita harus memasukkan kata tidak tinggal ke dalam kalimat. Nah, kalimat di atas termasuk dalam simple present tense yang mengarah pada kenyataan yang terjadi saat ini. Untuk bentuk negatifnya, yaitu negatif dari simple present tense yang diikuti oleh kata kerja, maka memakai do atau does. Masih ingat adik-adik? Apabila do diikuti oleh subjek I, you, they, dan we. Sementara does diikuti oleh subjek he, she, atau it. Subjek di dalam kalimat tersebut adalah Irin yang merujuk kepada she. She memakai does. Maka dapatlah jawabannya, yaitu Irin doesn't live in Jakarta anymore. Question 18. I blank 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 my breakfast every day. In the bracket, eat. A. Eat. B. Eats. C. Am eating. D. Have eaten. Silakan adik-adik memikirkan jawabannya. Diberikan waktu 3 detik. Jawabannya adalah A. Eat. Nah, adik-adik, kita lihat kembali kalimat berikut. I blank 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 my breakfast every day.
in bracket eat. Artinya, saya sarapan saya setiap hari. Di dalam kurung, makan. Nah, di sini jelas kalimat ini memakai simple present tense karena ada kata everyday, setiap hari, yang merujuk kepada kebiasaan. Nah, sekarang kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah I. I di dalam simple present tense apabila diikuti oleh kata kerjanya tidak memakai s atau es. Kata kerjanya harus berbentuk satu tanpa penambahan apapun. Maka jawabannya adalah A, eat. Hanya eat tanpa penambahan s. Question 19. My mother keeps some fresh vegetables and fruit in the blank blank blank. A. Fridge, B. Cupboard, C. Toaster, D. Sink. Silakan adik-adik perhatikan gambar yang diberikan. Diberikan waktu 3 detik untuk memikirkan jawaban. Jawabannya adalah A, fridge. Adik-adik, mari kita baca kembali soalnya. My mother keeps some fresh vegetables and fruit in the. Ibuku menyimpan sayur-sayuran segar dan buah-buahan segar di dalam. Mari kita lihat gambar yang disediakan. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali, itu gambar kulkas. Apakah bahasa Inggris kulkas? Jawabannya adalah fridge. A. Question 20. We enjoy our lunch in a blank blank blank. A. Bathroom, B. Dining room, C. Bedroom, D. Veranda. Silakan adik-adik perhatikan gambar yang disediakan. Diberikan waktu 3 detik untuk memikirkan jawabannya. Jawabannya adalah B, dining room. Adik-adik, mari kita perhatikan kalimat berikut. We enjoy our lunch in a. Kami menikmati makan siang kami di sebuah titik-titik. Kita lihat gambar yang disediakan. Ya, itu adalah gambar sebuah ruang makan. Dalam bahasa Inggris, ruang makan adalah dining room. Maka jawabannya adalah B. How was the result? Bagaimana hasilnya? Write down your comment and subscribe. Tulis komentarmu dan jangan lupa subscribe. Nah, adik-adik, ini adalah akhir dari video ini. Semoga latihan soal-soal tadi bermanfaat ya buat kamu yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester 1. Thank you for watching and bye-bye.